Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni materi distribusi sampling, ya. Apa itu distribusi sampling? Sebelum itu teman-teman harus memahami ya bahwa kompetensi dasar yang harus teman-teman miliki setelah perkuliahan ini yakni adalah teman-teman mampu nantinya menghitung distribusi sampling ya, dan membedakan distribusi sampling mana yang digunakan yang paling tepat, apakah ini rata-rata, proporsi, apa beda dua rata-rata. Oke, lanjut aja kita ya. Sebelum kita masuk ke distribusi sampling, kita mau review kembali ingatan teman-teman terkait dengan populasi dan sampel, karena distribusi sampling ini berkaitan dengan istilah-istilah tersebut ya. Apa itu populasi, teman-teman? Masih ingat ya? Keseluruhan objek pengamatan dalam penelitian, dalam sebuah pengamatan, itu disebut populasi. Jadi keseluruhan objek pengamatan. Jadi nggak semua hanya yang diamati aja ya, yang menjadi populasi teman-teman. Keseluruhannya. Nah, terus banyaknya pengamatan atau jumlah pengamatan dalam penelitian teman-teman, nah itu disebut dengan populasi. Populasi dilambangkan dengan N besar, seperti itu. Ada beberapa jenis sih dari populasi. Populasi itu ada dua ya. Ada populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Atau populasi terhingga dan populasi tidak terhingga. Jadi jumlahnya itu terbatas dan jumlahnya itu tidak terbatas. Itu populasi. Nah, nanti kan kita udah pernah juga bahas ya teman-teman. Hasil pengukuran dari karakteristik suatu populasi itu disebut dengan parameter. Jadi mean, median, modus, STDF, standar deviasi, varians, dan segala macamnya itu, kalau dia mengukur karakteristik dari populasi, ya itu disebut parameter. Jadi hasil pengukurannya itu disebut parameter. Kalau di sampel beda lagi kan kemarin, disebut dengan statistik gitu ya. Karakteristiknya tuh yang kayak mana sih? Ya karakteristiknya tergantung penelitian teman-teman. Misalnya teman-teman mau lihat atau mau mengamati hasil belajar siswa, ya berarti karakteristiknya ya hasil belajar. Terus berat badan, umur, apalagi banyak ya seperti itu. Jadi hasil dari pengukuran karakteristik itu, ya karakteristik dari populasi itu disebut dengan parameter seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke populasi. Apa itu populasi? Apa itu sampel? Kalau kita tadi punya populasi, nah sampel itu adalah anggota populasi ya. Jadi atau kita bisa sebut juga sebagian dari anggota populasi yang kita ambil untuk kita amati dalam penelitian kita. Nah, itu disebut dengan sampel. Ya, ingatlah ya kalau misalnya teman-teman mau nyicip makanan gitu kan, nggak semuanya teman-teman cicip, itu mau makan namanya kan, tapi diambil aja sampel yang kita bilang cicipin dong itu. Nah, yang kita cicipin itu adalah sampelnya. Gitu juga kalau misalnya ada produk-produk baru, kadang dia kasih sampel ya. Misalnya teman-teman kayak ke mall terus dikasih wangi-wangian nih, nyobain parfumnya sebelum teman-teman beli. Nah, itu juga sampel, itu namanya sampel. Anggota populasi atau sebagian dari anggota populasi itu disebut dengan sampel gitu ya. Nah, banyaknya sampel dalam pengamatan itu disebut ukuran sampel, dilambangkan dengan N kecil. Kalau N besar tadi banyaknya populasi ya, atau ukuran populasi itu disebut dengan ukuran populasi dan dilambangkan dengan N. Kalau banyaknya sampel dalam pengamatan yang disebut dengan ukuran sampel itu dilambangkan dengan N kecil, seperti itu. Sama-sama N, cuman kalau N besar itu populasi, kalau N kecil itu untuk ukuran sampel. Ada berapa jenis sampel sama dengan populasi? Sampel itu ada dua juga, tapi ada sampel besar, ada sampel kecil. Nah, di beberapa buku disebut kalau sampel besar itu lebih dari 30, kalau sampel kecil itu kurang dari 30, teman-teman. Kalau di teori limit pusat kan dia dikatakan normal kalau udah lebih dari 30, sama dengan 30 ya. Nah, hasil pengukuran karakteristik sampel itu disebut dengan statistik. Kalau tadi hasil pengukuran karakteristik populasi disebut dengan parameter, kalau hasil pengukuran karakteristik sampel itu disebut dengan
statistik ya, statistik sampel, statistik gitu. Jadi angka yang teman-teman peroleh ya, data yang teman-teman peroleh dari hasil pengukuran karakteristik sampel itu disebut dengan statistik. Paham ya? Nah, ini teman-teman. Sekarang kita lihat ya perbedaannya. Tadi kan udah di populasi sampel. Tadi udah dijelasin. Nah, kalau di ukuran ya, pelambangan ukuran kalau misalnya populasi itu N-nya besar, kalau sampel itu N-nya kecil ya. Kalau karakteristiknya itu disebut, ukuran karakteristiknya dari suatu pengamatan, dari populasi itu disebut parameter, kalau sampel itu disebut statistik ya. Terus ukuran pemusatannya itu banyak ya teman-teman ya. Kemarin teman-teman udah belajar kan, ada rata-rata, mean, median, modus ya. Kalau mean, nih contohnya mean nih di sini. Besaran meannya kalau di populasi itu pakai mu ya. Kalau X bar itu untuk sampel. Jadi kalau yang kemarin dipakai X bar itu adalah rata-rata sampel. Kalau rata-rata populasi itu adalah menggunakan mu. Kelihatan kan, teman-teman? Nih, mu kayak gini ya. Mu. Terus kalau ukuran penyebarannya kemarin juga udah belajar ya beberapa. Kalau di sini ukuran penyebarannya adalah simpangan baku ya. Kalau di populasi simpangan bakunya itu lambangnya sigma yang kayak gini nih. Kayak gini, lambangnya sigma ya. Kalau di sampel itu simpangan bakunya dilambangkan dengan S. Gitu ya. Nah, untuk jenisnya, tadi kan disebut juga kalau jenisnya itu ya, kalau populasi itu ada populasi berhingga dan populasi tak berhingga, atau populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Konsisten aja ya, tadi itu bahasanya di depannya terbatas ya, di sini berhingga, boleh deh. Kalau di jenis sampelnya ya, tadi ada disebutin ada sampel kecil dan sampel besar. Jadi teman-teman kalau ngambilnya sampelnya kecil, berapa datanya, kalau sampel besar, datanya berapa gitu. Nah, ini diambil dari Melina EKY F 2021 ya. Nah, ini datanya sama nih. Ini parameter, ini statistik, ini untuk kalau misalnya simpangan baku, varians ya, mean ini. Sama nih. Kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita baru masuk ke distribusi sampling. Sekarang teman-teman pahami dulu tadi ya, populasi apa, sampel apa, parameter itu apa, statistik itu apa. Ingat kalau parameter itu adalah ukuran ukuran populasi. Kalau statistik adalah ukuran sampel. Ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke distribusi sampling. Ya. Distribusi sampling. Apa itu distribusi sampling? Distribusi sampling menurut Sujana ya, beliau bilang bahwa kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya itu disebut dengan distribusi sampling. Nah, kalau Hasan juga bilang bahwa distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel. Maksudnya gimana? Nih, teman-teman, ketika teman-teman punya sampel acak ya, sampel acak itu misalnya berapa ya? 100 deh, 100 sampel acak. Nah, pengambilan nggak diambil langsung bareng-bareng 100. Diambil dulu 10 sampai 10 kali ya. Sampai 10 kali biar dapatnya 100 nih, sampai 10 kali. Ini yang ke-10. Yang ini yang ke-10. Berarti ini ada 1 2 3 4 5 sampai ke 10 nih. Nah, diambil 10 pada sampel acak pertama. Diambil 10 pada sampel acak kedua sampai diambil ke 10 sampai sampel acak ke 10. Nah, ya, terus di rata-rata nih. Ya, di rata-rata masing-masing di rata-rata ini di rata-rata. Udah di rata-rata, dirata-ratakan lagi, teman-teman. Jadi udah X bar gitu, bukan barbar ya. X bar. Jadi udah di rata-rata, dirata-ratakan lagi. Nah, itu disebut dengan distribusi sampling rata-rata. Paham kan, teman-teman? Distribusi sampling itu ada berapa? Distribusi sampling itu ada 4.
Ya, ada distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling beda 2 rata-rata, dan distribusi sampling beda 2 proporsi. Ya, yang akan dijelaskan dalam video ini hanya distribusi sampling rata-rata. Nanti akan ada video lanjutan tentang distribusi sampling proporsi dan distribusi sampling proporsi distribusi sampling beda 2 rata-rata dan distribusi sampling beda 2 proporsi. Ya, teman-teman. Nih, rumus distribusi sampling rata-rata. Teman-teman, seperti yang dibilang tadi, untuk populasi itu ada 2 ya. Ada populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Ketika apa populasi terbatas itu? Populasi tidak terbatas itu biasanya N-nya dan N kecilnya, nilai N ya, untuk nilai ukuran banyaknya sampel ya, atau banyaknya populasi itu biasanya diketahui. Nah, kalau populasi terbatas itu biasanya tidak diketahui, tapi kadang-kadang juga ada nilainya, diketahui nilainya. Ya. Kalau teman-teman mau ngitung ini populasinya terbatas atau tidak terbatas sih, nih, boleh pakai ini, teman-teman. Ya. Banyaknya populasi dibagi banyaknya sampel, kalau misalnya kurang dari sama dengan 5%, nih, itu artinya populasinya tidak terbatas. Tapi kalau misalnya lebih dari 5%, itu populasinya terbatas. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus rata-ratanya ya. Tadi kan udah dibilang ya, kalau misalnya rumusnya itu mu, ya sama lah ya mu nih ya. Mu X bar gitu ya. Mu X bar. Terus standar deviasinya itu sigma per akar N ya. Sigma per akar N. Terus nanti akan kita dekati, kita cari nilai bakunya ya. Nilai bakunya itu dengan distribusi normal untuk melihat apakah sampel yang diambil itu berdistribusi normal dengan rumus Z. Ini rumusnya. Teman-teman, ketika populasinya terbatas, maka akan dikalikan dengan faktor koreksi. Jadi semua rumusnya nanti akan dikalikan dengan faktor koreksi. Oke, kita masuk ke contoh ya teman-teman. Contoh distribusi sampling rata-rata. Contohnya nih, kalau misalnya ada sebuah perusahaan mobil X yang memproduksi 1000 mobil. Terus mobilnya punya kecepatan rata-rata 125,2 km per jam. Distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi atau simpangan bakunya 12,5. Pada divisi uji coba, diambil sampel 50 mobil. Hitunglah probabilitas kecepatan mobil yang melebihi 127 km per jam. Kalau ada istilah distribusi probabilitas, itu sama aja dengan distribusi sampling ya teman-teman. Karena kan probabilitas distribusi sampling itu mau melihat peluang ya. Mau melihat peluang. Jadi bisa kita gunakan istilah distribusi probabilitas, distribusi sampling rata-rata, atau distribusi peluang boleh itu teman-teman. Ya, dari soal diketahui apa? Banyaknya populasi ya, 1000. Terus apalagi mu, rata-rata populasi 125,2 km per jam ya kan? Terus apalagi sigma ya, simpangan baku populasi, sigmanya 12,5. Terus apalagi sampelnya 50. Ya. Sekarang kita mau tentukan pakai rumus yang ini, apa yang ini? Ya, tinggal hitung aja teman-teman. Kalau teman-teman bingung. Tadi kan jumlah populasinya 1000 dibagi 50 ya, berarti berapa? 20. 20 itu kita jadikan persen. Berarti berapa? Ya. Berarti kurang dari sama dengan 5% kan? Karena dia cuman kena 2%. Berarti kita pakai rumus yang ini, teman-teman. Yuk, sekarang kita cari nilai bakunya. Nah, sebelum itu, teman-teman, apa sih yang diminta dari soal? Hitunglah probabilitas kecepatan rata-rata mobil yang melebihi 127 km per jam. Berarti kita bisa tulis nih, X barnya lebih dari X 127. Akan kita cari X barnya lebih dari 127. Nah, yang ini yang kita butuhkan, kita butuh nilai Z-nya kan nanti. Nah, kita cari dulu sigma barnya
ya. Sigma barnya itu sigma per akar N. Ini nggak pakai faktor koreksi karena populasinya kita pakai yang terbatas ya. Pakai yang tidak terbatas, sorry. Terus kita dapat ya, sigmanya 12,5 dibagi dengan jumlah sampelnya 50, dapatnya berarti 1,7677. Sekarang kita nyari nilai Z-nya, nilai bakunya. X bar ya, dikurang mu ya. Mu 0 boleh ditulis beberapa buku boleh. Terus per sigma per akar N untuk sampel. Nih kita peroleh nanti nilainya 1,01. Nah, 1,01 ini kita bawa ke tabel distribusi normal. Teman-teman bisa cari tabel distribusi normal di internet ya. Cuman perhatikan bagaimana cara dia membaca datanya. Nih, kita cari. Gimana cara nyarinya? Tadi kan 1,01, berarti Z-nya kita cari yang 1,0. Nih, 1,0. Ya. Terus satunya di mana? 1,01 kan tadi 1,01. Satunya di sini, kita cari ke kanan. Yang ini, 1 berarti 1,01. Berapa dapatnya? 0,8438. 0,8438. Ini perhatikan ya, ini tabel distribusi tabel distribusi normal ya. Itu ada beda-beda teman-teman. Sebenarnya sama hasilnya, hanya cara membacanya aja ya. Nanti ada caranya di atasnya. Nah, kalau yang ini tabelnya itu membaca keseluruhan gambar kurva normalnya ya. Nah, itu kita peroleh tadi 0,8438. Nah, 0,8438 itu dari sini ke sini, teman-teman. Ingat ya, peluang itu kan 1 nih. Berarti ini sebelah kanan itu 0,5, sebelah kiri 0,5. Nah, keseluruhannya itu adalah 0,1. Nah, kalau dari sini ke sini itu adalah 0,8438. Ya, yang diminta soal tadi adalah yang nilainya itu lebih dari 127. Berarti yang kita inginkan adalah nilai dari sini ke sini. Atau yang diarsir ini. Kurva yang diarsir. Berapa nilainya? Ya tadi, 1 kan ini seluruhan 1 kan. Seluruhan ini 1 kan peluangnya. Berarti 1 dikurang 0,8438. Kita dapat nilainya yang diarsir ya. Itu adalah Z di sini ya harusnya teman-teman ya, bukan di sini. Kelihatan nggak nih teman-teman? Ya, berarti ini nilai Z-nya itu di sini nilai Z-nya, pas di kurvanya bukan di sini ya. Nah, yang kita inginkan tuh daerah arsir sebelah sini. Nih yang diarsir berarti 1 dikurang 0,8438 itu dapatnya 0,1562. Nah, inilah yang kita inginkan. Berarti kesimpulannya dari soal tadi bahwa dari 1000 mobil yang diproduksi perusahaan, peluang atau probabilitas mobil yang memiliki kecepatan lebih dari 127 km per jam itu 0,1562 atau kalau kita persenkan jadi 15,62%. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Gak ada, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar kalau ada, atau mau komentar ada yang salah atau yang gak pas, boleh. Untuk video kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.